Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-furqana ala ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah ma ba'du. Pada sore hari ini kita akan mempelajari bab maja'ah fi man fattara shaiman, ya, halaman 14, ya, kitab Is'afu Ahlil Iman bi wadhaifi syahri Ramadan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang tidak bawa kitab berdiri, ya, yang tidak bawa kitab atau pulpen berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Maja'ah, keterangan terkait, keterangan ja'ah yang terkait fiman seseorang fattara yang ia memberi makan, shaiman, orang yang berpuasa, shaiman, orang yang berpuasa. Wa fadli shaimi, dan keutamaan orang yang berpuasa atau kelebihan makanan orang yang berpuasa, kelebihan makanan orang yang berpuasa, alladhiya yukalu, yang dimakan, indahu, di sisinya, wa du'ail akili, dan doanya orang yang makan, lil ma'kulih, pada makanan, indahu, di sisi shaim, di sisi shaim. Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Yang pertama, besarnya pahala memberikan makanan, memberikan takjil kepada orang yang berpuasa. Alhamdulillah, kemarin di bulan Ramadan kita memberikan takjil kepada orang yang berpuasa. Pahalanya sangat besar. Dan
keutamaan makanan yang dimakan oleh orang yang berpuasa, baik yang sudah dilahap atau sisanya, itu mengandung barokah yang sangat besar. Di sini tidak dijelaskan puasa wajib atau puasa sunnah. Jadi makanan yang disediakan untuk orang yang berpuasa kemudian dimakan oleh yang berpuasa ada lebihnya. Lebihnya itu ikut barokah. Jadi kalau menyediakan makanan untuk orang yang berpuasa, sediakanlah sebanyak mungkin agar ada lebihnya, karena lebihnya itu juga mengandung barokah yang sangat besar. Dan juga akan diterangkan doa-doa orang yang memakan hidangan takjil. An Zaid bin Khalid, diceritakan dari Zaid bin Khalid Juhani radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ayo fokus ngartikan kitabnya. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man barang siapa fattara, yang memberi menu buka, tapi yang diberikan makanannya ya, bukan hanya gambar menunya. Memberikan menu buka soiman pada orang yang berpuasa, karena maka diperoleh lahu baginya mithlu ajrihi, sepadan pahala soim, Jadi kalau ada orang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka yang memberikan makanan itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Kalau pahalanya orang berpuasa 700, maka yang memberikan makanan juga mendapatkan 700 tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Kalau yang diberikan makanan, diberikan takjil itu 100 orang, maka setiap orang itu akan menggandakan pahalanya untuk orang yang memberikan makanan takjil puasa. Kalau 1000 orang yang diberikan takjil makanan, kalau 100 orang, maka yang memberikan makanan berlipat-lipat ganda pahalanya, asalkan yang memberikan makanan juga orang yang beriman. Bunyi apa? Hah? Bunyi apa? Kenapa? Ghairu annahu, selain itu, la yang kusuh, tidak berkurang,
tak berkurang min ajri shaimih, dari pahala orang berpuasa, syai'un, sedikit pun. Rawahu, meriwayatkan pada hadis, At-Tirmidzi, siapa Imam Tirmidzi, wa qala, dan beliau bersabda, berkata, hadisun, hadis ini ialah hadis hasanun, yang hasan, sahihun, yang sahih. Dua, wa an Ummi Umarah, dan dari Ummi Umarah binti Ka'ab, putri Ka'ab Al-Ansori, orang Ansor, suku Ansor, radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, annan nabiyah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala, beliau masuk, alaiha, ke rumah Ummi, ke rumah Ummi Umarah, faqaddamat, maka menghidangkan, maka dia menghidangkan, ilaihi, pada Nabi, ilaihi, pada Nabi, ta'aman, makanan. Faqala, kemudian Nabi bersabda, kuli, monggo dahar, kuli, silahkan makan. Faqalat, kemudian dia menjawab, inni shaimah, ini sungguh diriku, shaimatun, ialah berpuasa. Ada artis namanya shaimah. Shaimah itu artinya perempuan yang berpuasa. Kalau laki-laki namanya shaim, laki-laki yang berpuasa. Kalau perempuan, shaimah. Faqala, kemudian bersabda Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna shaimah, sungguh orang berpuasa, tusalli, memohon ampunan, tusalli, memohon ampunan, alaihi, atasnya, al malaikatu, malaikat, idza ukilah, apabila dimakan, indahu, di sisi shaim, hatta yafrugu, sampai selesai. Rubbama qala, kadang Nabi bersabda, kadang Nabi bersabda, hatta yashba'u, sampai
mereka kenyang. Rawahu meriwayatkan pada hadis At-Tirmidzi, siapa Imam Tirmidzi, wa qala, dan Tirmidzi berkata hadisun hasanun, ialah hadis yang sahih. Ada sebuah kisah, sebuah cerita, yaitu kisah tentang Ummi Umarah yang kerawuhan kedatangan Nabi Muhammad ke rumahnya. Nabi silaturahim ke rumah sahabat perempuan namanya Ummi Umarah binti Ka'ab. Kemudian setelah Nabi sampai ke rumah Ummi Umarah menghidangkan makanan, disuguhkan kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, monggo dahar saran-saran Ummi Umarah, monggo Rasul sekecaaken kula puasa, saya puasa Rasul. Kemudian Nabi bersabda lagi, para malaikat mendoakan ampunan kepada orang yang berpuasa, ya, kepada orang yang memberikan makanan orang yang berpuasa, didoakan semua. Bahkan terus mendoakan kepada orang yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Sampai kapan? Sampai selesai makan. Makanya kalau sedang bertamu, ketika kita jadi tuan rumah, makannya jangan selesai duluan, selesai belakangan setelah tamunya selesai. Karena sebelum selesai makan, malaikat mendoakan. Dan yang kedua, kalau tuan rumah selesai duluan, tamunya malu, apalagi masih setengah piring. Ya, tuan rumah sudah selesai, saya harus cepat-cepat. An Anasin, dari Anas radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Kalau di sini Anas itu seorang yang cerdas, alim muda, ikut dan senang ngaji. Gak tahu kalau Anas di sini itu jadi satpam di depan, jaga gerbang. Bedanya Anas alif lam mim dengan Sayyidina Anas ponaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'ah, datang, ila Sa'd bin Ubadah, menemui Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Faja'a, kemudian Sa'ad menghidangkan atau membawa bi khubzin wa zaitin, roti dan minyak zaitun.
Fa'akalah, kemudian Nabi dahar. Kemudian Nabi dahar. Summa qala, kemudian bersabda an-Nabi. An-Nabi, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, aftarah, berbuka puasa, indakum karnamu, as-shaimun, orang-orang yang berpuasa. Ayo diartikan, orang-orang yang berpuasa. Ayo yang belakang jangan rame, fokus. Ayo pasarnya ditutup dulu. Wa akala, dan makan, ta'amakum, pada makananmu, al-abraruh, orang-orang mulia, wa shollat, dan memohonkan ampun, alaikum, atas kalian, al-malaikatu, para malaikat. Rawahu, meriwayatkan pada hadis Abu Daud, siapa Imam Abu Daud, bi isnadin sahih, dengan isnad yang sahih. Ada kisah lagi. Jadi Rasulullah itu senang silaturahim, dan ketika silaturahim seringkali Rasulullah makan. Ya. Jadi kalau kalian silaturahim ke rumah teman, saudara, disuruh makan, ya makan. Ya. Jangan sampai menolak, karena Rasulullah tidak pernah menolak tawaran makanan dari tuan rumah. Paham tuh? Nabi silaturahim ke rumah sahabatnya, namanya Sa'ad bin Ubadah. Siapa? Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'ad bin Ubadah ini membawa sepotong roti atau membawa beberapa roti disertai minyak zaitun. Jadi kalau roti itu kan biasanya dimakan sama selai, apa? Hah? Sama misis dan lain sebagainya. Kalau dulu Rasulullah dimakan sama minyak zaitun, tapi minyak asli dari kurma muda atau kelapa sawit kalau ada ya. Kemudian didahar oleh Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda kepada Sa'ad bin Ubadah, ya, kepada Sa'ad bin Ubadah yang telah menyiapkan hidangan makanan kepada orang-orang yang berpuasa dan kepada para tamu yang tidak berpuasa. Nabi bersabda, Sa'ad, "Enjih ya Rasulullah, kamu telah memberikan takjil makanan kepada orang-orang yang berpuasa. Persediaan makananmu telah dimakan oleh orang-orang yang solid, yang orang-orang yang mulia. Di samping itu, para malaikat telah mendoakan ampun kepada kalian semua." Inilah keutamaan memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau ada temannya yang berpuasa, siapkan makanan untuknya. Kalau nitip jajan, belikan jajan. Ya, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa.
Qala berkata, maja'ah, keterangan ja'ah yang terlampir, ja'ah yang terlampir. Ayo fokus ngartikan, gak usah bergambar. Ja'ah yang terlampir fisiwaki, bukan di atas, di bagian bawah, tentang siwak, sikat lisoimi, bagi orang yang berpuasa. Jadi jangan lupa meskipun berpuasa tetap menjaga mulutnya. Ya, pagi-pagi habis sahur jangan lupa gosok gigi. Qala berkata al-imam, siapa imam? Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dari Bukhara, ta'liqan, dengan membuang sanad, ada hadis namanya hadis mu'allaq. Hadis ini sanad paling atas itu tidak disebut, langsung dicantolkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa yurkaru, dan disebut an Amir bin Rabi'ah, dari Amir bin Rabi'ah. Qala, Amir berkata, ra'aitu, saya melihat, an-nabiyyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastaku, gosok gigi, wahwa, sedangkan beliau shaimun, berpuasa, ma la uhsi, sampai-sampai aku tak bisa menghitung. Mala unsi, sampai-sampai aku tidak bisa menghitung. Au a'addu, atau bisa menghitung. Jadi Rasulullah sering terlihat gosok gigi. Siapa yang sering melihatnya? Amir bin Rabi'ah, meskipun dalam keadaan berpuasa. Tapi kemudian ulama berpendapat yang boleh gosok gigi, yang tidak makruh gosok gigi ketika berpuasa, mulai sahur sampai zuhur. Selebihnya makruh. Kenapa? Mungkin karena setelah zuhur itu kita kan haus, matahari panas, jadi kalau berkumur khawatir ada air yang menyerap ke dalam mulut kita. Tapi itu boleh, tidak haram, hanya saja makruh. Rasulullah tidak disebutkan kapan gosok giginya. Jadi Amir bin Rabi'ah seringkali melihat Rasulullah gosok gigi sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Wallahu a'lam bishawab.
ininya. Bismillah. Ya Rabbana tarokna di amana aqtarokna wa andana asrokna asrokna ya Rabbana tarokna di amana aurati wa amirati wa firli wa lidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil billahi wa kulli di mahabbah au jiratin au sufa wal muslimina ajma'in rabbi ya asma ya rabbana tarokna bi anana akararna wa anana akrona ala yadu asyrafna fadlan wajudan mana labiti sabi minna bil mustafa rasuli nanto bikulli suli sallallahu sallam rabbi alaihi adalhaku wa alihi wa sahbihi adadadasi sufi walhamdulillahi bil bad'i wa tanai walhamdulillahi bil bad'i wa tanai ya Rabbana tarokna bi anana aqtarokna wa andana asrokna Sallu ala Nabi Muhammad.